Hari ini sudah cair. Mungkin kemarin belum bagian, hari ini udah cair. Coba Anda cek teman Anda. Udah tadi. Tadi sebagian cair kok, sebagian cair. Udah cair. Tergantung saat. Uangnya kan di kita. Ini tergantung kita, begitu kita beres sudah keluar ya. Berita tentang kita tadi harusnya sudah keluar semuanya hari ini, jadi nggak usah takut. Ini seminggu depan ini udah keluar, sebagian besar udah keluar kan sekarang. Saya nggak tahu kalau instansinya belum minta ya, belum mencairkan atau belum keluar, tapi mereka sudah bisa mencairkan sejak pagi ini kalau nggak salah. Ini. Aparatur negara ini Maret 6 Maret 16.30 ya. Aparatur negara pada pemerintah pusat jumlah realisasi THR yang telah dibayarkan pada tanggal 6 Maret adalah sebesar 3 triliun untuk 631 ribu pegawai dari total 2,2 juta ASN. Berarti ada yang masih belum ngambil kali. Yang kedua, pembayaran THR pensiunan gaji ke-13 pensiunan telah disalurkan sejumlah 11,4 triliun untuk 3.568.570 pensiunan atau 93,55%. ASN daerah telah terrealisasi sebesar 127,6 miliar untuk 16.848 pegawai yang telah dilakukan oleh 3 Pemda dari 546 Pemda. Jadi seperti itu, tapi sudah siap semua, tinggal berapa cepat mereka mencairkan itu. Pak, soal pemerintah Cina kan menurunkan target pertumbuhan ekonominya ya Pak, ke level terendah sejak 30 tahun. Di 4,5 sampai 5% untuk 2026. Itu bagaimana Pak tanggapan pemerintah mengingat Cina ini mitra dagang utama Indonesia? Dan berapa sih Pak dampak hitungannya ke pertumbuhan ekonomi? Pertama, eksternal atau ekspor, domestik ekonomi memberi kontribusi sekitar 90% ke domestic demand, kontribusinya 90% ke perekonomian. Jadi yang eksternal kira-kira 10%. Kalau saya jaga yang 90%, yang 10 melambat pun nggak terlalu apa-apa. Tapi untuk meminta, Cina kan pasti berdampak kita juga yang 10% itu kan. Kita harus minimalkan itu dengan cara apa? Meningkatkan daya saing produk kita di pasar Cina dengan berbagai macam cara. Tapi gini, Cina kan udah besar ekonominya, tumbuh 4,6 bilang tadi? 4,5 sampai 5%. Oh masih cepat, melambat. Kalau 4,55% kan demandnya masih tetap gede, dari size yang gede. Jadi potensi market kita di sana masih ada, asal kita pintar-pintar menjaga daya saing produk kita. Nanti kita akan bantu perusahaan-perusahaan eksportir untuk bisa lebih bersaing di pasar global. Lewat LPI dan alat instrumen yang kita punya lainnya. Baik, izin Pak. Swasta kan banyak yang menentang tuh Pak, katanya untuk swasta dianggap kena pemotongan pajak pakai tarif efektif. Nah itu ada yang menganggap tidak adil Pak, jadinya karena ASN ditanggung pemerintah tapi swasta kena pemotongan pajak. Nah itu gimana sih Pak dari Pak Purbaya mungkin? ASN bayar pajak nggak? Pak Bimo boleh Pak. Pak Bimo. Ini kayaknya nggak puas Pak, kemarin udah nanya udah dijawab, udah diberitakan. Jadi gini, semua dipotong pajak. THR ini kan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun yang bisa 1 atau 2 kali kan, THR atau gaji 13. Kalau ASN TNI Polri itu juga dipotong hanya karena pendanaannya dari PPN itu ditanggung oleh pemerintah. Beberapa pegawai swasta pun juga ada yang di gross up ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Jadi nerimanya utuh. Jadi protesnya ke bosnya lah, ke pemerintah. Tarif efektif rata-rata.
sebenarnya nggak masalah. Justru itu memudahkan wajib pajak untuk membagi beban secara event per bulan. Kayak gini, itu pertanyaan seperti itu kita akan menjalankan itu pajak yang cukup fair. Pemerintah untuk ASN ditanggung sendiri, kan bosnya. Jadi kalau swasta protes ke bosnya juga. Swasta akan kita merubah peraturan parsial ini memenuhi kebutuhan satu pihak saja. Izin Pak, ada juga yang swasta yang DTP Pak, beberapa sektor tertentu Pak. Iya Pak, iya. Kan yang sektor itu. Jadi basically seperti itu. Jadi swasta juga ada yang di DTP loh. Oke. Jadi yang 200 triliun itu kan kita perpanjang di perbankan kan 6 bulan kemudian kan. Itu jelas membuat base money atau M0-nya jadi efektif betul-betul seperti jumlah uang yang di lapangan. Itu menciptakan base money tumbuhnya mendekati 13% kalau angka terakhir ini. Jadi itu memberi gairah ke perekonomian karena perbankan jadi minjamkannya ke masyarakat kan, ke perekonomian. Anda lihat kan ekonomi jalan lagi. Tadi sempat mau jatuh tuh, saya perpanjang bagus lagi. Dan saya sudah minta ke Pak Prima untuk menggeser juga sebagian uang yang kita miliki, ada 200 triliun lagi di BI ke perbankan, tapi dengan skema yang lebih fleksibel di mana kita bisa masuk keluar masuk kapan aja. Udah minggu lalu dijalankan, akan tambah lagi. Yang 200 yang agak jangka panjang kan, nanti yang mungkin 100 lagi yang bisa keluar masuk. Artinya enggak terikat dalam deposito jangka panjang, tapi jangka yang lebih pendek dan fleksibel. Dari uang kita yang di BI, yang belum dibelanjain, taruh di situ. Kalau yang sampai 300 triliun udah agak nganggur tuh. Tapi yang tambahan mungkin yang nanti akan dibelanjakan juga. Ya, kan daripada saya taruh di BI, perbankan nggak punya akses, saya pindahkan aja ke situ biar ada tambahan uang di sistem perekonomian. Nanti kalau kita belanjanya kan juga, kalau kita belanjakan juga kan langsung jadi nggak berkurang. Tapi sebelum dipakai dia sudah membantu sistem perekonomian. Pak Purbaya nanya soal Kalau aman.